Baik, selamat pagi. Bersama saya Octavianus Biluanggara, NIM 3119101124, kelas C pagi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Pontianak. Nah, di sini pada mata kuliah analisis kesalahan berbahasa yang diampu oleh Dr. Helena, Magister Pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa di bidang fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kesalahan berbahasa di bidang fonologi. Nah, untuk yang pertama itu adalah kesalahan penulisan fonem vokal I menjadi E. Contohnya, Senin depan sudah dimulai praktikum mata kuliah jurnalistik. Nah, ini merupakan yang salah. Yang benar itu adalah Senin depan sudah dimulai praktikum mata kuliah jurnalistik. Ini yang merupakan yang benar. Nah, di sini yang saya analisis adalah kata yang digaris bawahi dan garis miring. Nah, kata praktikum itu diganti dengan praktikum, bukan praktekum. Jadi yang benar itu adalah praktikum. Nah, kemudian yang kedua, di sini kesalahan penulisan penggabungan kata. Contohnya, yang pertama itu adalah Melania akan berlibur ke pantai untuk merayakan hari ulang tahunnya. Ini merupakan yang salah. Yang benar itu adalah Melania akan berlibur ke pantai untuk merayakan hari ulang tahunnya. Nah, yang sudah saya garis bawahi ini pada kata ulang tahunnya. Nah, itu yang benar itu adalah ada spasinya, ulang spasi kemudian tahunnya. Nah, itu yang benar. Nah, jadi yang ulang tahunnya yang tidak ada spasi itu salah, karena pada penggabungan kata di sini dia merupakan kata yang dipisahkan gitu. Nah, kemudian analisis kesalahan berbahasa di bidang morfologi. Nah, yang pertama itu kesalahan penulisan kata depan ke. Contohnya, libur semester kami berlibur ke pantai Samudra Indah Bengkayang. Nah, ini merupakan yang salah. Kemudian yang benar itu adalah libur semester kami akan berlibur ke pantai Samudra Indah Bengkayang. Nah, pada kata ke pantai di sini itu ada spasi. Nah, jadi ke pantai, kata ke, kemudian spasi, kemudian kata pantai. Nah, jadi ini merupakan yang benar karena menandakan tempat gitu. Nah, kemudian diksi. Yang kedua itu diksi. Contohnya itu penjualan yang melempem selama PPKM memaksa pemilik Amin Coffee melakukan pengurangan karyawan. Ini merupakan yang salah. Kemudian yang benar itu adalah penjualan yang melemah selama PPKM memaksa pemilik Amin Coffee melakukan pengurangan karyawan. Nah, di sini kata melempem diganti dengan kata melemah. Karena kalau menggunakan kata melempem itu tidak sinkron atau kurang pas lah. Jadi yang pasnya itu lebih menggunakan kata penjualan yang melemah. Nah, kemudian selanjutnya di bidang kesalahan berbahasa di bidang semantik. Nah, yang pertama itu yang pertama gejala pleonasme. Contohnya itu adalah yang pertama tutup celah-celah yang menjadi penyebab korupsi. Nah, ini merupakan yang salah. Yang benar itu adalah tutup peluang yang menjadi penyebab korupsi. Nah, jadi di sini kata celah-celah ini diganti dengan kata peluang nih. Karena kalau menggunakan kata celah-celah itu tidak sinkron gitu. Tapi yang benarnya yang lebih pas, lebih baku itu menggunakan kata peluang. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan diksi. Nah, contohnya kos Denny lebih lengkap, fasilitasnya tidak sama kos saya. Nah, ini merupakan yang salah. Kemudian yang benar itu adalah kos Denny lebih lengkap, fasilitasnya tidak seperti kos saya. Nah, jadi di sini adalah dalam penggunaan kata seperti sama diganti dengan kata seperti. Jadi yang lebih pasnya itu menggunakan kata seperti. Nah, kemudian D, kesalahan berbahasa di bidang sintaksis. Nah, yang pertama itu adalah kalimat berstruktur tidak baku. Nah, contohnya, saya sangat nyaman jika dia jadi sosok kakak buat saya. Ini merupakan kalimat yang salah. Yang benar itu adalah saya sangat nyaman jika dia menjadi sosok kakak buat saya. Nah, jadi yang kita analisis di sini adalah kata jadi diubah kata menjadi. Anda perhatikan yang
kata yang garis miring ini itu adalah yang saya analisis. Nah, kemudian kata buat. Di sini yang salah itu adalah menggunakan huruf W, buat. Jadi yang benar itu adalah tidak menggunakan huruf W. Jadi cuman BUAT. Jadi buat. Nah, kemudian yang kedua, diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat. Nah, contohnya, saya mempunyai seorang anjing peliharaan. Nah, ini merupakan salah. Kemudian yang benar itu adalah saya mempunyai seekor anjing peliharaan. Nah, ini yang benar. Karena jika Anda menggunakan seorang anjing, itu salah pengertiannya. Karena anjing itu bukan manusia. Jadi kata seorang ini hanya digunakan untuk manusia. Nah, begitu juga dengan misalnya sebuah, itu untuk buah ataupun alat-alat gitu. Nah, jadi kalau untuk hewan itu menggunakan kata seekor. Nah, jadi sekian dari saya penyampaian dalam analisis di bidang fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga manusia tak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.